Shalom, saat ini saya akan membawakan firman Tuhan atau pesan Tuhan dengan tema menjadi pelaku kasih dan perdamaian. Namun sebelum kita lebih lanjut untuk membahas tentang menjadi pelaku kasih dan perdamaian, mari kita datang kepada Tuhan melalui doa. Bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu buat hari ini. Engkau telah memberkati kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, akan belajar mengenai firman pesan-Mu Tuhan, menjadi pelaku kasih dalam perdamaian Tuhan. Apa yang firman-Mu sampaikan Tuhan dapat kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam menjadi pelaku kasih dan perdamaian kali ini, kita bisa melihat di dunia ini kasih sudah mulai luntur yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya faktor yang ada di dalam diri kita sendiri atau internal. Seperti salah satu kasus kriminal yang marak terjadi di berita-berita maupun dalam koran-koran info. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali kasih sudah mulai disepelekan atau dikesampingkan oleh orang-orang yang sudah memang tidak mempunyai kasih di dalam hidupnya sendiri. Nah, namun kita sebagai orang percaya, kita harus membentengi hidup kita, harus berpegang teguh pada firman Tuhan, harus percaya kepada firman Tuhan untuk selalu menjadi pelaku kasih di dalam di tengah dunia yang kasih sudah mulai luntur, maraknya kriminal-kriminal yang terjadi. Nah, untuk lebih dalam lagi kita akan membuka kitab dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang kelima. Begini firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melawan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak marah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, di dalam ayat tersebut kita belajar tentang kasih itu murah hati, kasih itu sabar, ia tidak sombong. Dalam hal ini kita dijelaskan harus menjadi manusia yang selalu senantiasa rendah hati, harus menjadi manusia yang murah hati dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya kita harus selalu mengampuni setiap orang yang mempunyai kesalahan terhadap kita. Kita harus senantiasa memaafkan lah. Janganlah kita menyimpan dendam ataupun amarah dalam diri kita sendiri. Nah, namun selain itu di sini telah berbicara kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Berbicara tentang sabar. Kebanyakan manusia saat kita berdoa, mungkin kita hilang yang namanya sabar dalam kita memohon sama Tuhan. Tuhan, mengapa doaku tidak pernah Engkau jawab? Kenapa doaku enggak pernah Engkau kabulkan? Sehingga kita sudah mulai kehilangan kesabaran, bahkan kita sudah mulai menyalahkan Tuhan. Ya. Menurut saya kita sangat salah berdoa mungkin. Perlu kita ingat bahwa Tuhan itu pasti memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Salah satu contoh, misal di saat pandemi seperti ini, sekolah online, kita membutuhkan handphone untuk sekolah online. Namun kita berdoa kepada Tuhan untuk, Tuhan, aku minta diberikan baju, aku minta diberikan sepatu atau ini apapun lah yang tidak menunjang kebutuhannya. Mungkin Tuhan nggak akan jawab, mungkin jawab namun waktunya saja yang belum tepat. Kita mungkin akan marah, Tuhan kenapa sih doaku nggak pernah Engkau jawab, Engkau kabulkan? Apakah Engkau nggak dengar doaku? Kita harus bijak dalam berdoa. Kita harus tahu mana yang kita butuhkan, mana yang kita inginkan. Saat kita perlu untuk belajar, mungkin kita, Tuhan, aku butuh HP untuk belajar. Mungkin Tuhan bisa jawab akan kebutuhan kita. Mungkin Tuhan akan bisa melalui orang-orang di sekeliling kita untuk memfasilitasi kita buat belajar online. Ya. Dari ayat tersebut kita harus bijak dalam berdoa. Selain itu kita juga jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam setiap doa yang kita bawa. Karena Tuhan pasti akan memberikan waktu yang terbaik untuk memberikan apa yang kita doakan. Ya. Lalu kita buka dalam Injil Yohanes
14 ayat 27 tentang damai sejahtera. Damai sejahtera Kristus kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Percayalah, damai sejahtera Kristus telah ada di tengah kita sebagai orang percaya. Asal kita mau beriman, asal kita mau melakukan apa yang menjadi firman tersebut, kita imani bahwa damai sejahtera Kristus ada di tengah-tengah kita. Janganlah kita memancing sebuah amarah maupun kebencian terhadap sesama kita. Itu artinya kita tidak mewujudkan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Mari kita jangan seperti orang-orang duniawi yang menyebarkan kebencian, menyebarkan amarah, namun kita harus menyebarkan kasih damai sejahtera Kristus seperti yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 2-3. Kamu mengasihi sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, dari hal ini kita sangat salah, yaitu kita mengesampingkan dengan kuasa doa. Kita ingin sesuatu tapi kita mengesampingkan doa. Itu merupakan suatu bentuk yang menyepelekan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Namun dalam hal ini kita harus percaya, kita harus senantiasa andalkan Tuhan. Dalam setiap apapun kita harus percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan mampukan kita. Nah, amin. Untuk firman kali ini kita belajar untuk selalu menyebarkan kasih di tengah lingkungan kita, harus mewujudkan damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami belajar banyak hal Tuhan untuk saling mengasihi, untuk mewujudkan damai sejahtera yang dari-Mu Tuhan. Apa yang menjadi firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus.